Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas M01, ingin mempresentasikan hasil resum materi 3-in-1 kami, mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan. Bisa di next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Fitria, yang kedua ada Niputu Ayu, yang ketiga ada Dewi Dila, yang keempat ada Alvira Rizky, dan yang terakhir ada Widya Koirunisa. Next. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembagian pendahuluan. Yang pertama itu biologi molekuler lingkungan perairan adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan komponen molekuler dalam ekosistem perairan, seperti sungai, danau, laut, atau rawa. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana organisme di perairan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bagaimana faktor-faktor seperti polusi, perubahan suhu, dan komposisi kimia air yang mempengaruhi genetika dan ekspresi gen dalam organisme tersebut. Teknik-teknik biologi molekuler seperti PCR atau polymerase chain reaction dan sequencing DNA digunakan untuk memahami keragaman genetik dalam populasi ikan dan dampak lingkungan terhadap organisme tersebut. Penelitian dalam bidang ini penting untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan perairan. Next. Selanjutnya untuk materi yang pertama yaitu enzim organik and inorganic material degradation system. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup tanpa enzim. Banyak reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan terjadi terlalu lambat untuk menopang kehidupan. Enzim sangat penting dalam sistem biologis karena memungkinkan organisme untuk melakukan reaksi kimia yang kompleks dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang mungkin terjadi tanpa reaksi tersebut. Enzim juga sangat spesifik, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lain yang terjadi di dalam sel. Next. Selanjutnya yaitu penghambat enzim, yaitu adalah suatu proses di mana enzim dicegah untuk mengkatalisis reaksi biokimia. Ada 3 jenis utama penghambat enzim. Yang pertama, penghambatan kompetitif, yaitu terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan sisi aktif enzim, mencegah pengikatan substrat. Yang kedua, penghambat non-kompetitif, yaitu terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan situs pada enzim selain situs aktif, yang menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi. Dan yang ketiga, penghambat yang tidak kompetitif, yaitu terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat sehingga mencegah berlangsungnya reaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu adalah Biochemical Analysis Techniques, Molecular Biology Analysis Techniques, and Microbial Analysis Techniques. Nah, teknik biokimia itu merupakan bagian yang penting dari ilmu pengetahuan modern. Hal ini memungkinkan kita untuk mempelajari proses kompleks yang terjadi di dalam organisme hidup. Dari pemurnian protein hingga teknologi DNA rekombinan, teknik-teknik ini telah merevolusi pemahaman kita tentang biologi dan membuka jalan baru untuk penelitian dan penemuan. Nah, pemurnian protein adalah proses yang penting dalam biokimia, di mana melibatkan isolasi dan ekstraksi protein spesifik dari campuran protein kompleks. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk mempelajari struktur dan fungsi protein individu yang penting untuk memahami perannya dalam sistem biologis. Next. Yang selanjutnya yaitu spektroskopi. Nah, spektroskopi sendiri merupakan alat yang ampuh yang digunakan dalam biokimia untuk mempelajari sifat-sifat molekul. Ini melibatkan interaksi cahaya dengan materi dan pengukuran spektrum yang dihasilkan. Ada beberapa jenis spektroskopi yang digunakan dalam biokimia,
antara lain yaitu spektroskopi UV visible, lalu spektroskopi inframerah, dan juga spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR. Nah, spektroskopi UV visible ini digunakan untuk mempelajari transisi elektronik molekul, sedangkan spektroskopi inframerah itu digunakan untuk mempelajari mode getaran molekul. Nah, sedangkan spektroskopi NMR ini digunakan untuk mempelajari struktur dan dinamika molekul dalam larutan. Setiap jenis spektroskopi ini memberikan informasi yang unik tentang sifat molekul dan dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan biokimia. Dan yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dila. Baik, untuk selanjutnya ada elemen biochemistry and xenobiotic component. Nah, ini basic concept in living organism. Jadi, istilah xenobiotic itu berasal dari kata Yunani yaitu xenos atau orang asing dan bios yang artinya kehidupan. Jadi, xenobiotic ini adalah zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Hal ini juga dapat mencangkup zat yang hadir dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Secara khusus, obat-obatan seperti antibiotik adalah xenobiotik yang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh manusia dan juga bukan bagian dari makanan normal. Mereka tidak terdapat di alam sehingga asing bagi biosfer. Next. Untuk selanjutnya, itu ada biotransformasi, yaitu proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Serangkaian reaksi tersebut mengubah struktur kimia dari zat-zat ini. Enzim yang mengkatalisasi reaksi tersebut dapat menyebabkan substrat menjadi tidak aktif, dan bahkan beracun. Tujuan dari biotransformasi ini yaitu untuk memfasilitasi ekskresi, yaitu mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik, dektofikasi atau inaktivasi, intivasi yaitu mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun, dan aktivasi metabolik yaitu untuk mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Berikut adalah sisi biotransformasi. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. RAPD merupakan singkatan dari Random Applied Polymorphic DNA, merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensinya rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan akan besar menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat diambil. Hal ini terjadi ketika situs-situs ini berdekatan satu sama lain dan berada dalam orientasi yang berlawanan. Selanjutnya, urutan DNA antar situs ini akan diamplifikasi untuk menghasilkan karakteristik fragmen DNA dari genom tersebut. RAPD memiliki prinsip sebagai primer berikatan dengan banyak lokasi pada cetakan DNA. Hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan atau primer mengarah ke satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. Next. Next. Kemudian analisis restriction fragment length polymorphy atau RFLP adalah salah satu tingkat sekuen DNA. Detektif RFLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim retriksi terhadap target DNA. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin pada sebagian DNA. Urutan dari nukleotida untuk menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Perubahan sekuens DNA
dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein. Perkembangan pesat dalam keilmuan hayati, khususnya di bidang biologi molekuler, telah mempercepat laju perkembangan bioteknologi. Kajian ilmu ini merujuk pada wilayah kehidupan dalam skala molekuler dengan segala interaksinya yang meliputi DNA atau deoksiribonukleik asid, RNA atau ribonukleik asid, dan protein sintesis, dan pengaturan serta ekspresi-ekspresinya. Informasi dan karakteristiknya dimanfaatkan menjadi media kajian intensif dalam menjawab permasalahan di bidang hayati. Selanjutnya, amplifikasi DNA bertujuan untuk meningkatkan jumlah kopi dari DNA target agar dapat divisualisasikan. Jumlah kopi bersifat eksponensial dan memerlukan mesin thermocycler untuk proses amplifikasi. Terdapat visualisasi DNA untuk deteksi produk akhir PCR menggunakan gel elektroforesis, menggunakan gel agarose untuk memisahkan matriks, menggunakan penanda molekul atau dye, dan gen ruler untuk standar pengukuran panjang pita molekul, dan penggunaan dye untuk memudahkan pelacakan jalannya sampel yang sedang berjalan di dalam gel agar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu materi Biochemical Material Degradation System in Living Organisms. Nah, ini merupakan sistem degradasi bahan biokimia yang merupakan komponen penting dari organisme hidup, yang mana bertanggung jawab untuk memecah berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis seluler, lalu juga mendaur ulang nutrisi, dan menghilangkan produk limbah. Proses degradasi yang rumit melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, jalur, dan mekanisme pengaturan yang semuanya bekerja sama untuk memastikan penguraian biomolekul secara efisien. Salah satu sistem degradasi yang paling terkenal adalah jalur ubiquitin proteasome atau pembuangan sampah yang bertanggung jawab untuk secara selektif memecah protein yang rusak, salah lipatan, dan tidak diperlukan lagi. Next. Nah, autofagi adalah proses yang sangat kekal yang melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut dengan autofagosomes. Nah, vesikel ini kemudian akan menyatu dengan lisosom, di mana bahan yang tertutup akan didegradasi oleh enzim lisosom. Autofagi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mendaur ulang organel, lalu juga menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi ataupun kondisi yang stres. Nah, disregulasi autofagi berimplikasi pada berbagai penyakit, termasuk gangguan neurogeneratif dan kanker. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada population genomic and whole genomic sequencing in Fisher. Untuk evolusi itu dapat didefinisikan sebagai perubahan frekuensi gen seiring waktu. Genetika populasi menelusuri nasib gen Mendel dalam suatu populasi lintas generasi. Nah, genetika populasi tersebut berkaitan dengan apakah suatu alel atau genotipe tertentu akan menjadi lebih atau kurang umum seiring berjalannya waktu. Ada 4 penggunaan utama prinsip HW sebagai berikut. Yang pertama itu memungkinkan kita untuk menghitung frekuensi genotipe dari generasi ke generasi selanjutnya, bahkan dengan seleksi. Yang kedua, itu berfungsi sebagai abata model dalam tes seleksi alam, perkawinan non-acak, dan lain-lain, dengan membandingkan pengamatan dengan frekuensi genotipe yang diharapkan.
Yang ketiga ada analisis forensik. Dan yang keempat ada heterozigositas yang diharapkan memberikan cara yang berguna dalam merangkum beragam genetik molekuler dalam populasi alami. Next. Untuk populasi perkawinan acak tanpa adanya gaya eksternal yang bekerja padanya akan mencapai frekuensi HW keseimbangan dalam satu generasi dan frekuensi ini tetap konstan setelahnya. Jadi setiap gangguan pada frekuensi gen itu menyebabkan keseimbangan baru setelah perkawinan acak. Jumlah heterozigositas itu dimaksimalkan ketika frekuensi gen itu berada pada tingkat menengah. Serta ini SPQ memiliki nilai maksimum 0,5 apabila P sama dengan Q sama dengan 0,5. Nah, populasi ini mengandung variasi genetik yang muncul karena mutasi acak. Populasi ini juga berevolusi karena perubahan frekuensi gen. Frekuensi gen itu berubah melalui penyimpanan genetik acak, aliran gen, seleksi alam, dan kebanyakan varian itu adaptif, memiliki efek kecil pada fenotipe sehingga perubahan biasanya terjadi secara bertahap. Maka diversifikasi terjadi melalui spesiasi. Bisa di next. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau feedback, itu bisa diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.